Ya, sekarang ini kita berlanjut membicarakan mengenai sosialita. Nah, tentunya juga sekarang bicara soal bisnis juga nih. Bisnis-bisnis apa yang kemudian menjadi sesuatu yang tadi kan udah menguntungkan selain fashion, apalagi tadi Distribusi kacamata, juga Salon. salon, event organizer juga, ya kan? Iya itu sih. Aduh ini keket-iket. Pertama-tama itu tuh kita. Pertama-tama. Ini ngapain ini? Ini ada kain keren banget. Lah terus? Ini lagi diikat-ikat dulu sebenarnya. Ini kainnya mereka. Ya tepuk tangan dulu dong buat pasang ini. Ini adalah bisa dibilang signature dari Ini Indonesia Sukasah banget tapi Family. ya. Ini Indonesia banget tapi. Banget. Enggak dikasih taburan berlian-berlian gitu kan tapi kan ya. Enggak. Ini ternyata mereka ini selain bergerak di bidang fashion juga, mereka juga pernah berkutat di bidang film juga. Dikarenakan waktu ada beberapa film yang wardrobe-nya juga dipegang oleh Jana ya. Iya. Dan Amanda juga ikut main filmnya. Itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya sih kalau Yana kan sebelumnya dilema karena itu filmnya Wulan sahabat kita. Aku bantuin Wulan pokoknya cari dana sama-sama gitu-gitu. Cuman akhirnya Yana sendiri ngerjain wardrobe-nya. Iya, karena aku kan memang seneng fashion sama styling dan aku memang seneng dari dulu passionnya selain fashion emang movies gitu. Jadi si Wulan tahu deh lo kerjain dong. Ya semua film ditonton. Pokoknya suka banget gitu. Jadi Kalau yang recto verso seneng ngerjain aja, pengen tahu gimana sih di Indonesia Produksinya prosesnya gitu, menjadi kru gitu. Kalau Retroverso berarti ikutan di bagian Retroverso. Iya, wardrobe Marcella juga, minta stylist. juga. Iya, Stylist. Marcella pertama sih datang ke kita, dia bilang, Kostum "Mau nggak director." ini semua sutradaranya cewek, produser cewek, kita pengennya ada wardrobe-nya juga cewek juga, tapi yang baru. Selama ini kan udah ada yang biasa-biasa. Terus ya udah akhirnya kita iya ya, karena kita kerja sama Dari kita meeting konsep sama kostumnya beda-beda sendiri. sutradara, ada Happy, ada Rahel, ada siapa, beda-beda konsep gitu. Terus pas sama Happy, tiba-tiba dia ngeliatin yang ini, lo main juga deh gitu. Kayak lo cocok jadi karakter cewek yang itu gitu. Akhirnya ikut main juga gitu Iya. ya. Wah sebenarnya banyak sekali keuntungan dengan banyak sekali jaringan sebenarnya. Kalau kita melihat sebuah lingkungan sebagai sebuah networking yang bagus, mungkin kita bisa mengambil hal positif di dalamnya nggak? Nah ternyata ada juga informasi yang akan diberikan oleh seorang Madam Dinata. Untuk Anda yang sekarang ini kepingin menjadi sosialita, inilah dia. 5 langkah menjadi sosialita ala Madam Dinata. Hello kelas, ketemu lagi sama Madam. And of course di teaching class with Madam Dinata. Pelajaran malam hari ini apa? Kita ngomongin soal sosialita, and of course berarti kita ngomongin soal bagaimana caranya untuk menjadi sosialita. Okay, you wanna be a socialite? Ikuti Madam. Yang pertama adalah buat latar belakang keluarga baru yang prestisius. Anda bisa mengganti nama Anda yang lebih terkesan glamour dan juga terkesan prestisius. Misalnya punya nama yang simple, sederhana seperti Titin Supritin, Anda bisa ganti menjadi Titin Glamorius Kayaniawati. Cocok. Next. Ambil pendidikan yang baik. Anda bisa masuk universitas yang ternama, misalnya di Eropa. Kalau ditanya kuliah di mana, ambil apa? Bisa jawab aku kuliah di Sorbonne Prancis atau Oxford ataupun Cambridge di Inggris. Kan terkesan glamour. Tapi kalau ada yang nanya Madam, kuliah ambil apa? Madam cuma ambil hikmahnya aja. Oke, next. Pilih karir yang cepat dan dapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Oh my God. Dan of course ketika Anda punya gaji yang tinggi, Anda akan mulai menjadi seorang yang kaya raya dan mulailah bersosialita. Hal pertama yang Anda lakukan adalah beli tas baru yang mahal. Temukan pasangan yang kaya untuk dinikahi. Itu adalah cara yang agak lebih singkat ya. Kalau misalnya Anda ingin mencari pasangan, carilah pasangan yang sayang kepada Anda. Sayang, beliin tas dong. Sayang, ajak jalan-jalan dong. Sayang, saya mau arisan dong. Oke, next.
Hilangkan stereotip Nouveau Riche atau OKB aka orang kaya baru. Yaitu orang kaya yang mencapai status itu dari kerjanya, bukan karena warisan. Karena rata-rata sosialita itu memang lebih dari keturunan, bukan dari pekerjaan. And of course, kalau Anda ingin menjadi sosialita yang sangat luar biasa, mulailah cari warisan. Jadilah pemburu harta karun mungkin. Oke, that's all class. Anjian, ada berbagai banyak cara untuk menjadi sosialita, tapi mungkin lebih mudah kalau Anda mencoba hal yang lain. Tidak perlu belajar tas-tas mewah, ataupun mempunyai rambut sasak portal, ke salon setiap hari. Caranya sama juga menjadi sosial, tapi menjadi makhluk jejaring sosial. Foto unyu. Oke kelas, good night, dan caca. Ya, itu tadi beberapa step untuk menjadi sosialita. Ya, terserah bagaimana cara pengaplikasiannya. Iya, makanya macam-macam kan ada yang pengertiannya kalau sosialita yang memang harus punya latar belakang keluarga yang memang sudah kaya raya gitu kan. Jadi harus punya warisannya. Jadi mungkin salah satu caranya tadi Madam kasih tahu. Jadi bikin nama belakangnya lebih keren lagi gitu. Oh gitu, biar kelihatan keluarganya gitu ya. Gitu, keluarga ada kerajaan-kerajaannya. Tapi image bahwa sosialita itu cuma ngumpul-ngumpul, gosip-gosip, nongkrong-nongkrong itu ternyata nggak semuanya seperti itu. Iya. Buktinya karya juga itu bisa ditunjukkan. Ini contohnya nih. Sukasa Family ini memiliki satu produk yang tentunya juga ini sangat populer di kalangan sosialita juga. Namanya nama kainnya apa nih? Kalau ini sih scarf ya. Jadi nah kalau di Gea kan kita ciri khasnya memang apa aja kain tradisional Indonesia tuh ditranslasikan biar bisa jadi wearable gitu, jadi modern fashion. Nah kebetulan yang ini memang asalnya tuh dari kain grinsing Bali, dari desa Tenganan, yang motifnya tuh sebenarnya motif cakra, bentar ya. Motif pelindung ya, gitu motif ya. cakra, Cakra tuh kayak senjata gitu kan ya? pelindung. gitu. Jadi Pelindung. gering itu artinya gering itu artinya sakit, sing itu artinya tidak. Jadi gerinsing. Tidak Artinya sakit? tidak Tidak sakit. Oh, apa sakit yang tidak? Makanya kalau pakai ini tuh sekaligus kayak ya udah protection juga gitu. Jadi Oh gitu artinya. serunya motif Indonesia tuh semua ada artinya. Ada sih. artinya. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini jumputan, awalnya warnanya nggak kayak gini. Ini sih yang pertama kali membuat Mama terkenal ya, Mama Gi, ya? terkenal di tahun 80. Jumputan, sekarang warnanya udah jadi macem-macem. Ini malah udah psychedelic. Ya, di ya itu redesign. dengan tekniknya kan teknik jumput. Cuman Mama selalu redesign dan ininya apa namanya, warnanya diubah-ubah terus ya. Kalau ini sih bisa jadi scarf. Bisa jadi belt juga. Bisa jadi Bisa di belt juga. Jadi multifungsi Jadi ke sebenarnya. kepala ya. juga ya. Contoh penggunaannya deh, yang biasa Kayak sering gitu. dilakukan buat scarf gitu ya. Scarf, kayak gitu. Ya bisa macam-macam. Jadi akan sih. jadi pertanyaan orang luar negeri ya kalau datang ke sana. Nih apa nih? Iya, Ini sebenarnya kelihatannya. selalu ya kalau pakai aku something sampai Indonesian pasti Kalau diberhentiin. Orang nemenin apa Mama show kemana-mana tanya, what is this gitu pasti. Jadi dengan baju simpel aja dalamnya dikasih itu buat pria juga cakep juga sebenarnya ya. Iya bisa. Boleh coba juga nih kayaknya. Nah berbicara mengenai pria, kita akan undang juga seorang pria yang juga image-nya menjadi seorang sosialita juga. Tapi ternyata dia juga banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang telah ditekuninya. Bahkan pria ini juga menjadi duta dari UNICEF sebagai duta nasional untuk Indonesia. Dan baru saja mungkin belum lama ini membuka restorannya, sudah ada 3 cabang. Dan pernah mendapatkan predikat The Best Actor Festival Film Asia Pacific. Dan juga aktor favorit saat Festival Film Bali. Langsung saja inilah dia, Ferry Salim. Rambutnya keren banget. Langsung kalah panggi gue nih kayaknya. Kalah tinggi rambut gue kayaknya. Nah berbicara mengenai sosialita, kalau untuk seorang Ferry Salim bagaimana nih? Apanya nih? Sosialita itu apa kalau menurut Ferry Salim? Yang jelas sosialita itu bukan sosialis, karena itu adanya di Soviet ya kan. Nah, oh, itu paham itu. Beda ya. Paham beda. Kalau menurut gue sih sosialita itu adalah apa ya? Gue takut salah, beda nih persepsinya ya gitu ya.
sosialita apa ya? Itu hanya julukan menurut gua, hanya ditepankan karena dia sering interaksi sosial dengan sesama teman, dengan banyak sekali kalangan dan lain-lain. Akhirnya namanya sosialita. Ya, biasanya perempuan karena lita. Iya kan? Oh iya. Iya. Kalau pria apa tuh? Kalau laki-laki sosial toto. Ya, toto namanya toto, ya kan? Oh, tau kayak tukang parfum ya. Kalau misalnya gue dapat undangan atau misalnya dapat ada kumpul-kumpul sama acara dan lain-lain, ya kalau misalnya gue ada waktu gue datang, ya kan. Kemudian perkara dijulukin misalnya sebagai apa, gue nggak tahu gitu. Nah, yang jelas kadang-kadang di foto datang kan terus tiba-tiba ada di majalah gitu kayak gitu. Wah, Ferry Salim menghadiri acara ini gitu. Oh, maksudnya bukan gara-gara ikutan satu perkumpulan komunitas seperti mungkin arisan atau segala, bukan ya, tapi menghadiri sebuah acara-acara yang kemudian biasanya ada di halaman belakang sebuah majalah, itu yang menjadi image sosialita di situ gitu ya. Jakarta ini adalah kota yang sangat maju dan metropolis ya. Jadi banyak sekali apa yang namanya pembukaan usaha ini, pembukaan itu, ya akhirnya kita diundang kan gitu kan. Diundang datang gitu. Jadi seperti itu kira-kiranya Bapak Ari. Sebenarnya untuk menambah networking Ini orang yang aja. nggak pernah rugi dia. Oh ya. Nggak pernah rugi. Ya soalnya ibu saya waktu kecil rajin menabung, tua mendapat untungnya. Untungnya bapak saya namanya jadinya. Makanya. Jadi kayak orang pedagang juga jatuhnya. Nah sekarang kita akan bahas mengenai perbedaan sosialita di dunia dan di Indonesia. Ini dia, silakan Esti. Kalau yang ini sih menurut sebuah pendapat. Pendapat dari pengamat budaya Feven SP Wardana. Sosialita Indonesia itu berbeda dengan sosialita di dunia. Karena yang pertama kegiatan sosialita di Indonesia itu lebih cenderung pada kelompok arisan mewah. Arisan barang mewah, rumpi, faktor kekayaan dan juga profesi yang mentereng. Sosialita di luar negeri itu menaruh perhatian pada pendidikan, menjadi filantropi dermawan, peduli yatim piatu dan kata Feven kepada Tempo April 2013 lalu. Kalau menurut kalian yang pendapat yang pertama dari Tempo ini bagaimana masing-masing? Karena kalau di luar negeri sih memang socialite itu kan artinya social elite, orang-orang dari kalangan itu gitu. Tapi yang berkumpul bersama, ya kayak aku bilang tadi gitu, kita ngumpul bersama nggak selalu akhirnya hasilnya hanya nampang-nampang barang bermerek gitu-gitu, tapi bisa juga malah menghasilkan sesuatu. Kayak kita dulu malah jadi I.O. Kalangannya orang-orangnya, ini orang-orang yang elit dianggap juga, yang begitu. anaknya siapa, Anaknya ini siapa, dianggap anaknya kayak siapa gitu, tapi mereka mau gitu ya. Akhirnya kita malah waktu itu Melakukan charity bikin atau apa. sempat ada salah satu contohnya pernah ada namanya Bapak Asep Saifullah, udah lama banget. Dia tuh membiayai sekolah gratis dirinya sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, jadi dia ngumpulin uang Dia sendiri. bayar pakai nasi. Bayar pakai nasi segala macam. Pas baca itu akhirnya kenapa kita nggak bantu aja. Akhirnya aku bersama beberapa teman itu, padahal yang teman-teman yang aku ajak ini dari keluarga-keluarga yang dicap kayak Yang begitu dicap tadi itu. oleh Tempo. Dan yang punya tas-tas yang itu. Ya, punya tas itu juga, cuman akhirnya kita bikin acara namanya waktu itu Art for Love. Jadi kerjasama sama fotografer sama anak-anak jalanan, tato artis gitu. Jadi kita bikin schedule motret orang-orang dari berbagai macam profesi. Ada yang desainer, ada yang aktor, ada yang ibu rumah tangga apa. Terus akhirnya foto itu kemudian ditato sama tato artisnya, dilukis karena pengen bikin something different gitu. Terus kita bikin satu malam silent bidding, tapi dengan adanya orang-orang yang memiliki kayak anaknya siapa itu akses untuk ngundangin orang-orang yang punya dananya. Akhirnya dalam satu malam itu kita bisa ngumpulin uang berapa tuh gimana? 800 juta kalau nggak salah, hanya dalam 3-4 jam. Terus tapi memang kita nggak bisa pungkiri memang ada sisi satu lagi itu, dan sisi memang satu lagi itu juga ada. memang ada, tapi ya waktu itu yang ikut berkegiatan dan ikut menyumbang juga termasuk orang-orang yang ada juga, ada beberapa yang emang orang-orang art, orang-orang pekerja, tapi ada juga yang si orang-orang yang memang senang dengan bawa fotografer itu ada, tapi mereka juga hatinya ikut pun menyumbangkan. baik, itu Baik. kayak itunya mereka Ya, itu memang pilihan gaya mereka. aja gitu. Jadi Lifestyle ketika mereka mendatangi, gitu ketika ngumpul-ngumpul, jadi bukan cuma kelihatannya party Iya. sebetulnya, maksudnya begitu Ada ya. juga hal positif. Tiba-tiba come out, kita bikin yayasan ini yuk, gitu. Iya. Atau kita bantu ini yuk, kita bikin ini, biasanya begitu ya. Suka banyak ide-ide. Iya. Ide-ide itu biasanya bisa terrealisasi kalau Dengan ada dana di berkumpul. belakangnya. Ada dana. Ada Nah dana, sebenarnya ini ada mungkin sebuah kegiatan sosial yang tercover seperti itu untuk sesuatu yang positif. Wah. Ini sumbernya udah ngumpul soalnya. Sebenarnya udah ngumpul nih, tinggal bagaimana pengalokasiannya. Makanya kita akan bahas hal-hal positif tersebut lebih dalam lagi hanya di Tonight Show.